Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Alhamdulillah, pagi hari ini, hari Senin di awal bulan Rabiul Awal, di awal bulan Mulud, menjelang banyaknya kegiatan acara di masing-masing sahabat-sahabat jinten yang berbahagia. Kita sempatkan untuk membuka-buka lembaran dari mutiara-mutiara keagungan Al-Quran dan Islam. Pagi ini tentunya kita berbahagia karena masih diberikan umur dan kita insya Allah dalam keadaan istiqamah untuk tetap iman Islam dan kita senantiasa untuk berjamaah bersama-sama saling berbagi sesuatu yang indah yang akan indah tidak hanya di dunia tapi akan indah sampai dengan akhirat kelak. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin mendapatkan keindahan selama dalam kehidupan dunia, keindahan dalam kehidupan akhirat, dan juga dijauhkan dari api neraka. Pagi hari ini kita akan membaca sebuah renungan dari sebuah kitab yang diterjemahkan dari karya Imam Syekh An-Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi imam ini adalah orang Banten, Nawawi Al-Bantani, yang konon kabarnya pada masanya beliau itu adalah menjadi salah seorang dari imam Masjidil Haram. Beliau ahli ulama dari tanah Banten yang kemudian merantau ke Jazirah Arabia, kemudian menetap di Makkah Al-Mukarramah dan menjadi salah seorang imam Masjidil Haram. Itulah Imam Nawawi Al-Bantani. Masya Allah sampai dengan sekarang keturunannya masih berkecimpung di dalam jalur-jalur yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang diperkenalkan, dipertemukan, diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka dari keturunan para ulama ini. Tentunya kita tekadkan ke dalam diri kita bahwa kita tetap berislam. Raditu billahi robba la ilaha illallah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita berharap kita diaku oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah seorang umatnya kelak di akhirat. Kita dikumpulkan bersama ahli-ahli ibadah, bersama umat-umat beliau, dan kita tentunya berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada kita sekalian dengan perantaraan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya untuk kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentunya kita juga hari ini memahami bahwa hidup itu perlu mendapatkan berkah. Hidup perlu mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keberkahan. Di antara keberkahan dalam hidup yaitu ketika kita diberikan kesempatan untuk memiliki ilmu yang bermanfaat. Diberikan kesempatan kita untuk bisa mengamalkan secara soleh, secara sahih, secara benar. Diberi kesempatan untuk memiliki atau mempergunakan rezeki untuk mengabdi, untuk kekuatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
juga diberikan dalam hidup ini kesempatan untuk memiliki pasangan hidup, memiliki keluarga, memiliki anak cucu, keturunan, dan generasi-generasi penerus yang soleh-solehah. Kita dalam kehidupan juga menginginkan diberikan berbagai kenikmatan dari kehidupan dunia ini dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Allahumma barik lana ya Allah fi umurina. Kita berharap umur kita ini diberikan keberkahan. Allahumma barik lana ya Allah fi ilmina. Ingin ilmu kita diberkahi. Allahumma barik lana fi amalina. Ingin amal kita ini berkah. Allahumma barik lana fi rizkina. Ingin kita punya rezeki yang barokah dan thayyibah. Allahumma barik lana ya Allah fi ahlina. Ingin punya keluarga-keluarga yang barokah. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina. Kita juga menginginkan punya anak, punya keturunan, punya generasi berikut dan pendamping-pendamping hidup azwaj masing-masing yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi khair, fi kulli khair. Kita memohonkan kepada Allah diberikan keberkahan dari segala sesuatu yang baik. Wa fi kulli makan, dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Tentunya hal ini tidaklah menjadi hayalan, tidaklah menjadi angan-angan, tidaklah menjadi harapan, karena Allah Maha Ghafur, Maha Rahim, Allah Maha Memberi, Allah Maha memberikan rahmatnya kepada setiap insan yang berharap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam buku ini namanya Nasyaihul Ibad, ya, nasihat-nasihat pilihan untuk menjadi santun dan bijak. Jadi ini nasihat bukan sembarang nasihat, tetapi nasihat untuk menjadikan diri kita ini santun dan bijak. Artinya menjadi seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengayomi, menyantuni, dan bijak tentunya dalam hal ini mampu berkomunikasi dengan sebaik-baiknya, cerdas beramal, cerdas juga berkomunikasi, cerdas juga dalam hal memberikan respon terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Kita juga tentunya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu berjamaah kaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mengkaji keilmuan-keilmuan yang berdasarkan dalil-dalil yang sesuai, yang sah, yang sahih, yang pada saatnya akan merupakan bekal bagi kita untuk tetap senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab ini ditegaskan tentang 4 hal, ya. 4 hal yang akan menjadi perampas. 4 hal perampas yang pasti akan datang. Jadi kalau yang namanya diri kita ini mengaku sebagai manusia dan hidup dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita harus paham ada 4 hal yang akan menjadi perampas dan itu pasti akan terjadi. 4 hal ini apa saja? Ya, disebutkan bahwa manusia akan menghadapi 4 perampas pasti. 4 perampas pasti. Setiap insan yang hidup pasti akan mendapatkan kesempatan dirampas secara pasti dalam 4 hal ini. Yang pertama, siapa yang namanya perampas itu? Yaitu yang pertama, malaikat Ijrail. Malaikat Ijrail tugasnya dari Allah cuma satu, yaitu mencabut nyawa setiap yang hidup. Tugasnya malaikat Ijrail. Nah, malaikat Ijrail ini akan merampas nyawa kita pada saatnya sesuai dengan ajal masing-masing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin malam saya bertakziah kepada salah seorang guru yang mendidik saya di waktu saya sedang belajar di sekolah dasar. Beliau almarhum, ya, al-maghfirah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amal solehnya.
diterima. Kemudian beliau insya Allah dalam keadaan husnul khotimah, Pak Didi Rusdia ya bin Karta Sasmita, meninggal kemarin pas waktu adzan maghrib ya di rumahnya di Kampung Lewi Panjang di Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Secara qadarullah, ditakdirkan Allah, saya sedang berada di Sukaraja dan alhamdulillah tadi malam sempat ikut menyolatkan, dan insya Allah pagi ini karena masih menunggu putranya yang berasal dari Jakarta yang sedang meluncur menuju ke eh, kampungnya. Insya Allah pagi ini dimakamkan, dan mudah-mudahan ini cuaca di lembur saya di Sukaraja hari ini masih diliputi embun dan amat dingin ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mensyukuri nikmat dengan sudah mulainya turun hujan ya, mulai turun hujan. Jadi ingat dengan apa yang dituliskan di sini bahwa yang mencabut nyawa itu tugas malaikat Ijroil dan beliau akan memaksa setiap insan. Tidak ada yang bisa terlepas dari paksaan beliau untuk merampasnya, ya, merampas nyawa kita. Yang jadi masalah pada saat dirampas nyawa kita oleh malaikat Ijroil, apakah kita dalam keadaan berserah diri kepada Allah atau sebaliknya? Naudzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk yang ketika dirampas nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sempat mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Karena kita paham bahwa Rasulullah menyampaikan barang siapa mengakhiri kehidupannya dengan lisan la ilaha illallah dahulal jannah, maka pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap ketika Ijroil merampas nyawa kita, kita dalam keadaan la ilaha illallah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk senantiasa menjaga ketakwaan, dan Allah memberikan petunjuk untuk kita sekalian agar kita ini hidup dalam keadaan muslim dan tidak mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan senantiasa mendengar ketika dalam khutbah, baik khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, ataupun khutbah Idul Adha dan khutbah-khutbah yang lainnya, selalu Rasulullah mengawali dengan kalimat ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, bertakwalah kepada Allah dan jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan muslim. Berserah diri dan menjadi muslim artinya selalu dalam kalbunya ma fi qalbi ghairullah. Dalam hati ini tidak ada yang lain selain Allah, dan itu dibuktikan dengan getar kalbu dan ucapan lisan la ilaha illallah. Masya Allah, kita hari ini paham bahwa ada satu perampas yang pasti akan datang, yaitu malaikat Ijroil merampas nyawa kita, memisahkan ruh dan jasad kita. Tentunya kita apakah dalam keadaan akan menangis, menderita, atau dalam keadaan bahagia ketika malaikat Ijroil merampas nyawa kita. Kita sangat berharap, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, ya Rabbana minta kepadamu, ya Allah, untuk diwafatkan husnul khatimah. Salah satu karakter husnul khatimah adalah wafat dengan mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Itu yang pertama. Malaikat Ijrail akan merampas nyawa kita. Yang kedua, yaitu yang akan merampas itu ahli waris. Masya Allah, Bapak Ibu semua, sahabat jinten, masing-masing manusia ditakdirkan jadi waris. Ya. Yang jadi masalahnya apakah ada yang diwariskan atau tidak, itu cerita lain. Tetapi ahli waris itu pasti akan dialami. Ya. Ahli waris akan mengalami, diri kita akan menjadi ahli waris, dan bisa jadi suatu saat kita akan menjadi pewaris. Ya. Jadi di sini tegaskan ahli waris akan merampas harta bendanya. Jadi kita yang pernah hidup pasti akan mendapatkan rezeki.
kecil ataupun besar, rezekinya ada ketika manusia itu hidup. Karena Allah tidak menciptakan makhluknya, melainkan dengan rezekinya. Dan ketika rezekinya itu habis, berakhir, maka pada saat itulah disebut mati. Dan ketika mati, maka kita tidak akan dibiarkan, pasti akan dipulasara, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan kemudian dimakamkan. Nah, ketika kita sudah dalam keadaan terbujur kaku itu, maka kita pasti punya yang masih hidup yang akan mulasara kita. Kalau matinya tidak dalam keadaan hari kiamat. Jadi pasti akan ada di sekeliling kita. Cepat ataupun lambat kematian kita begitu diketahui orang lain pasti akan diurus. Maksudnya diurus itu di pulasara, segera dimakamkan. Nggak ada ceritanya orang yang mencintai kekasihnya terus mayatnya atau jasadnya itu dibiarkan. Enggak. Kalau dia yang beriman sesegera mungkin makamkan. Kalau yang tidak beriman jangan cerita. Ada yang dimumi, ada yang di apa-apain lah gitu. Pokoknya diawetkan. Kalau untuk yang beriman pasti akan segera. Karena apa? Si mayit akan merindukan untuk segera dilakukan pemulasaraan karena antara hidup dan kematiannya sudah berakhir dengan dicabutnya nyawa, jasad berpisah dengan ruhnya, dan dia akan pindah ke alam barzah. Tentunya dia tidak mau menderita berlama-lama, berada dalam keadaan yang tidak terkendali antara sudah pergi dari alam dunia, kemudian berada di alam barzah. Dan itu tentunya dalam kecepatan yang wallahu alam sangat tinggi, kepindahan itu tidak melalui timing yang lama, tidak melalui waktu yang panjang. Dia akan begitu di dunia berakhir, maka dia akan pindah ke alam barzah. Nah, ini Kang Agus dari Bogor, Teh Hilda dari Cirebon, dan Teh Eis dari Sumedang. Tentu saja saat ini tidak sedang dalam keadaan sakaratul maut, tidak sedang dalam keadaan najah, tidak sedang dalam keadaan mau pindah dalam waktu yang dekat menurut kita, karena kita masih segar bugar, sehat walafiat, masih bisa melek, masih bisa ngaji, masih bisa berinteraksi. Tetapi tidak ada yang tahu, siapa tahu justru malaikat Israel sedang mengincar. Tiba-tiba begitu saya nyebut Israel langsung hilang. Ya, Masya Allah. Nggak apa-apa, yang penting kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Maka itu termasuk husnul khatim. Jadi ahli waris ini, ya, ahli waris itu pasti kerjaannya itu ada. Tidak usah diwariskan oleh bapaknya untuk menjadi penggantinya. Ya, pengganti gubernur, pengganti wali kota, pengganti presiden. Nggak usah dipersiapkan. Ahli waris itu otomatis. Dan setiap manusia pasti ada ahli warisnya. Ya, nggak mungkin ada manusia yang tidak punya ahli waris. Aduh, saya mah tidak nikah, nunggelis, tidak punya anak, tidak punya cucu, tidak punya saudara. Ya, nggak mungkin. Pasti ada orang lain. Nah, masalahnya ahli warisnya itu apakah yang nasab atau yang pemilik-pemiliknya. Pasti. Kenapa? Orang mati tidak mungkin membawa apapun yang ada di dunia ini. Ya. Jadi pasti kalaupun dia hanya punya sebatang cincin ataupun dia punya gigi palsu, nah itu gigi palsu bisa dijadikan sebagai waris kalau ahli warisnya mau nerima. Terima gigi palsu terbuat dari porselen umpamanya. Ya. Berikutnya adalah yang harus kita pahami, ahli waris ini akan merampas harta bendanya. Jadi Bapak Ibu maaf yang sekarang kaya, yang sekarang punya segala sesuatu, nusok mak mak mek mek, ya, tidak boleh diambil orang lain. Suatu saat kalau sudah mulut ditutup dengan tanah, disumpul dengan tanah, maka semua akan menjadi milik ahli waris. Seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, aku cinta padamu, cinta mati, I love you full. Full sampai full ampulan. Nah, itu begitu mati, ya istrinya siap-siap neangan duda deui, kawin deui, ya. Kalau laki-laki sih nggak begitu. Kalau laki-laki sebelum istrinya mati sudah ada dipersiapkan sehingga nggak usah nunggu makamnya apa itu, makamnya basah, ya makamnya kering, karena sebelum mati juga
sudah kawin lagi. Siapa yang begitu? Mudah-mudahan bukan termasuk kita. Karena ternyata kemarin ada yang curhat 3 orang ya. Kalau suaminya kawin lagi itu katanya sakitnya tuh di sini, Pak Haji. Oh sakit ya kalau suaminya nikah lagi itu. Padahal harusnya gembira karena ada yang membantu begitu ya. Gitu kan ya Bu Ais, Bu Hilda ya. Kalau suaminya menikah lagi itu harusnya bersyukur. Ada yang bantuin ngurus gitu ya. Itu kan Kang Agus ya. Tapi itu hanya ada dalam kisah skenario sinetron. Kalau dalam kenyataannya uh, uh, akan sakit, konon kabarnya begitu. Karena dia merasa memiliki suami. Baik, jadi ahli waris ini akan merampas harta bendanya. Saya ulangi, yang pertama malaikat Ijroil akan merampas nyawa, yang kedua ahli waris akan merampas harta. Kok disebut merampas? Ya iyalah, karena kita sudah tidak berdaya, diambil. Mengambil sesuatu dari seseorang yang tidak berdaya namanya merampas. Ya, cuman merampasnya ini dengan syariat disebutnya ahli waris. Ada juga yang merampas harta orang tuanya dengan cara tidak benar. Artinya sebelum mati sudah dirampok. Nah, harta oleh keluarga atau mungkin oleh anak cucunya ya. Ada juga yang dirampok oleh istrinya, ada juga yang dirampok oleh suaminya ya. Tapi kalau mas kawin dipakai suami untuk usaha itu bukan perampasan, itu namanya nganyuk ya, tapi nginjem mas kawin. Oke, lamun kabayar deui nya. Kemudian berikutnya, yang ketiga yang akan merampas yang pasti terjadi, yang pasti akan datang, yaitu belatung akan merampas tubuhnya di dalam kubur. Kecuali, nah kalau ini kecuali, belatung akan merampas tubuhnya di dalam kubur, kecuali bagi orang yang soleh. Karena orang yang soleh, tubuhnya itu tidak dimakan belatung. Ya, apakah kita termasuk yang tubuhnya tidak akan dimakan belatung? Kayaknya kecil kemungkinan. Karena jangankan setelahnya jadi mayat, saat ini aja di dalam tubuh kita banyak belatung. Bahasanya ada yang menyebut kolesterol lah, asam urat lah, apalagi nih, cacingan, ketombe, apalagi budug, apalagi roromeun. Itu sebenarnya hakikatnya adalah belatung, ya, yang mengganggu siklus di dalam tubuh kita. Ya, jadi ini ketika kita mati, belatung itu akan memakan seluruh tubuh kita. Tadi disebutkan kecuali dalam beberapa riwayat disebutkan orang yang soleh akan tetap utuh tubuhnya, tidak akan dimakan oleh belatung. Mudah-mudahan kita termasuk yang tidak dimakan belatung. Tapi kayaknya kecil kemungkinan. Kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong masih hidup aja di gigi sudah ada belatung ya, dari sakit gigi gitu ya. Itu sebenarnya kan belatung di dalam. Itu masih hidup, belatung udah berani, apalagi udah mati. Ya, yang keempat. Ya, yang keempat. Ini yang kayaknya kita termasuk yang di sini nih ya. Mudah-mudahan ya, naudzubillah, yaitu orang yang pernah dizolimi. Orang yang pernah dizolimi akan merampas amalnya. Nanti ketika kita dihisab akan dirampas amalan kita oleh orang yang dizolimi. Apakah Bapak dan Ibu sahabat Dinten pernah mendolimi orang? Bersegeralah bertobat karena amal kita akan diambil oleh dia. Mintalah permohonan maaf, memohonkan maaf kepada dia, atau kalau orang tuanya atau kepada orang lain yang sudah meninggal, mintalah permohonan maaf oleh ahli warisnya kepada orang-orang yang pernah didolimi. Kebayang ya, kalau individu sih gampang, kepada si ini, si A, si B, si C. Bayangkan kalau yang dia jadi gubernur, dia jadi presiden, dia menjadi wali kota, dia menjadi bupati, menjadi RT, menjadi RW, dolim kepada rakyatnya, berapa juta manusia yang akan merampas amalnya nanti. Ya, makanya ini ngeri-ngeri sedap ya kalau ada yang mengikuti pemilihan. Alhamdulillah di Indonesia sekarang banyak peminatnya pemilihan. Artinya kita yakin bahwa kiamat masih jauh. Karena yang pengen jadi wali kota banyak, gambarnya di mana-mana. Yang pengen jadi gubernur banyak, gambarnya di mana-mana. Yang pengen jadi presiden juga banyak. Yang sudah jadi juga, yang
entah dengan cara apa, pokoknya juga ada ya. Maka kita harus mawas, kita harus paham bahwa akan dirampas harta kita ini oleh orang yang dizolimi. Bagaimana kita paham bahwa kita itu mendolimi orang atau tidak? Tentunya harus ada ikrar, ada islah dengan sesama. Termasuk secara seremonial, kalau ada orang yang meninggal selalu ditanya, apakah yang meninggal ini soleh? Soleh. Apakah yang meninggal ini baik? Baik. Padahal hutangnya. Karena yang meninggal banyak hutang itu berarti tidak baik, belum selesai urusannya dengan orang lain. Ya, yang banyak janji itu belum selesai. Yang ya itulah banyak umbar-umbar gitu ya, itu belum selesai. Ya, di sini disebutkan bahwa orang yang pernah didolimi akan merampas amalnya. Na'udzubillah. Dari sini kita bisa memahami mana yang bisa kita kendalikan si perampas-perampas itu. Nah, ini ya pentingnya. Jadi ada 4 hal yang akan merampas, ya, dan pasti akan terjadi rampasan ini. Tapi kita bisa kendalikan mana yang bisa kita kendalikan. Tadi yang pertama malaikat merampas nyawa, yang kedua ahli waris merampas harta benda, yang ketiga belatung merampas badan dan tubuh kita, daging-daging kita, yang keempat adalah orang yang pernah didolimi yang merampas amal kita. Mana yang bisa kita kendalikan? Ternyata yang bisa kita kendalikan adalah 3 hal. Kalau malaikat Israel tidak bisa dikendalikan. Begitu dia datang tidak bisa sedetik pun untuk minta apa namanya diperlambat gitu ya. Nah, yang bisa kita kendalikan yaitu ahli waris yang akan merampas harta benda kita. Mudah-mudahan ahli waris kita itu soleh-solehah. Sehingga mereka ketika merampas harta kita itu, mereka merampasnya dengan cara baik, dimusyawarahkan dengan keluarganya, dibagi sesuai dengan hukum-hukum faraid yang berlaku, dan itu akan menimbulkan kedamaian. Tetapi jangan lupa, saya sering menjadi pelerai dari keluarga-keluarga yang gagal dalam mengelola waris dari seseorang yang meninggal dunia. Disebut gagal kenapa? Begitu mau dibagikan ada aja alasannya, nggak jadi dibagi. Sampai ada yang bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun waris itu tidak dibagi. Ada hal-hal yang sering terjadi di kita, umpamanya, ya kan mama masih ada, jangan dibagi waris lah dulu, biarin aja sampai mama meninggal. Begitu mamanya meninggal, si bungsu bilang, ya aku kan belum punya rumah, biarlah tetap tinggal di sini, kan gitu ya. Sementara yang lain bilangnya, ya sudah, kamu kan belum punya apa-apa, kami mah sudah punya. Nah, itu bahasa-bahasa itu adalah bahasa-bahasa jebakan, baik secara individu ataupun secara keluarga, jebakan untuk tidak bagi waris dengan benar. Ketika tidak bagi waris dengan benar, berarti harta yang kita tinggalkan menjadi pangkal perselisihan, pangkal permusuhan di antara ahli waris sendiri. Na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Bagaimana cara menangkalnya? Bagaimana cara untuk bisa mengelolanya agar itu tidak terjadi? Maka kepada Bapak dan Ibu yang punya anak, yang punya keturunan, ketika sekarang punya harta, kasihkan sekarang. Jangan nunggu mereka merampas dan membagikan secara paksa karena kita sudah terjun kaku menjadi mayat. Kasihkan, bagikan. Punya anaknya 3, bagikan untuk 3 orang. Punya anaknya 4, bagikan untuk 4 orang. Punya istri 4, bagikan untuk 4 istri. Gitu. Nah ini kalau disebut 4 istri langsung ya TI sama Bu Ida langsung teng gitu ya. Ya cuman omong doang, ya paling tidak ngomong lah karena boleh gitu ya. Siapa tahu istri saya menyuruh gitu membawa perempuan 3, Kang ini 3 silakan nikahi, pasti saya akan tolak ya. Kenapa Pak? Karena pasti tidak sesuai dengan kriteria saya. Namanya juga pilihan orang nggak bakal sesuai. Sorry lah ya, kan gitu ya. Ini adalah kenyataan. Saya sering dicurhati oleh seorang laki-laki yang, Kang, aku disuruh nikah lagi, tapi aku nggak cocok sama dia. Tuh, siapa yang nyuruhnya? Istriku. Oh, ternyata dia ada kepentingan. Ya, baik. Itu bukan bercanda, beneran loh. Kalau Kang Agus mungkin belum pernah ada yang menawari atau belum pernah sama istrinya ditawari, berarti Kang Agus gagal mendidik istri. Ya, gagal mendidik istri.
Kalau saya sih sering ditawari, tapi yang ditawarkannya itu maaf tidak sesuai dengan kriteria saya. Jadi saya tolak. Saya tolak bukan karena anti sunnah untuk nambah istri, tapi karena memang kumaha da atuh teu boboh kan eta mah. Hayang deui kan ieu kan gitu ya. Tapi tidak disebutkan ieu teh nu mana karena akan menimbulkan petaka baru gitu teh ya. Baik, ini obrolan jinten itu harus sampai ke tingkat itu, kok. Jangan enak-enak aja yang nyaman-nyaman. Enggak, kita harus sampai ke titik itu. Jadi hindari kita itu menjadikan ahli waris menjadi berebut. Jangan lupa ketika seorang suami mati, istrinya lebih dari satu, nepi ka ayeuna dari ribuan tahun yang lalu, ada warisan yang belum dibagikan. Nah, kan gitu. Ada warisan yang belum dibagikan. Sampai dijadikanlah ini tanah keramat. Keramat di mana? Kata Allah, bagikan semua. Meskipun itu hanya barang yang bengkok, barang waris harus dibagikan. Masya Allah, kita tidak pernah mendengar anak cucu Rasulullah SAW bagi waris. Berebut waris. Karena beliau memang sudah diwariskan dengan benar. Dan beliau tidak punya harta yang banyak. Sehingga ketika diwariskan yang ada cuman baju bekas. Dan bekas pakai. Baju perang juga bekas, itu pun sudah diwasiatkan ini untuk ini untuk ini. Ketika terjadi bagi waris sudah dikasih, tinggal ngasihkan. Begitu ya. Nah, tentunya kita juga harus memperhatikan jangan sampai kita membagikan selama hidup kita melanggar hak-hak dari kewajaran. Punya anak 3, yang satu dikasih 50 miliar, yang satu dikasih 50 juta, yang satu dikasih 50.000 rupiah. Oh, itu kan nggak sesuai. Jadi harus sesuai. Itu kepada anak. Anak pasti akan ribut. Apalagi kepada istri. Istri tua dikasihnya 5 miliar, istri muda 50 miliar. Itulah yang terjadi di persidangan. Maaf yang mulia, saya sudah lupa. Kan gitu ya. Para koruptor kan begitu ya. Kepada si ini kamu kasih berapa? Maaf yang mulia, saya sudah lupa. Pak tahu ya kan sekarang banyak yang live persidangan tentang seseorang yang dinyatakan sebagai terpidana urusan kisruh baik harta ataupun dari rumah tangga. Baik. Jadi kendali kita untuk ahli waris, maka bagikan semua yang barang kita miliki. Syukur-syukur sebelum kita meninggal kita sudah punya apa-apa. Tuh, terus Paum hidupnya kita dari mana? Kata istri saya tuh, Kang, kita hidup dari mana? Kan kita punya anak. Kalau anak yang baik pasti ngurus orang tuanya. Nggak usah orang tuanya nyekel harta. Buat apa? Ya, emangnya mau megar. Gitu ya. Berikutnya adalah belatung akan merampas tubuhnya di dalam kubur. Nah, ini ikhtiarnya menurut beberapa sumber hadis Rasulullah SAW bahwa yang di dalam kubur itu tidak akan dimakan cacing tanah kalau dia orang yang soleh ya atau soleha. Yang bagaimana? Masya Allah banyak sekali sholatnya dipelihara, syahadahnya mantap, hidupnya bahagia, tidak pernah nyakiti orang, segera minta maaf, segera bertobat, pandai bersyukur, pandai bersabar, senang bersilaturahim, ya soleh. Dan ketika dalam beberapa kejadian, ketika pemakaman atau kuburnya itu digali untuk dipindahkan, ternyata mayat itu masih utuh. Dan kalau Bapak Ibu ada yang pernah ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah, kalau kita mau masuk ke Masjidil Haram dari pintu apa itu Neng? King Fahad dan King Abdul Aziz, itu di sebelah kiri ada tanah kosong, di belakang masjid di belakang Hotel Darut Tauhid ke arah Jabal Umar, di sebelah kanan ada tanah kosong berupa pasir. Kiri kanan berupa hotel yang buricak burinong mubiar, di bawah itu ada pasir. Bukan lapangan olahraga, bukan tempat main bola. Itu adalah makam dari pemakaman Bani apa namanya? Jadi lupa ya, banyak dosa. Ya, itu adalah tempat pemakaman para suhada. Ya, Subaikah, Bani Subaikah namanya itu. Jadi namanya tanah itu tanah Bani Subaikah yang dulu konon kabarnya pada saatnya beliau itu memiliki, beliau ingin menyerahkan tanah itu untuk Masjidil Haram. Jadi tidak boleh dibangun apa-apa kecuali untuk pemanfaatan dipakai Masjidil Haram. Dan di situ ada makam manusia yang
dinyatakan sebagai dua orang ahli surga, suami istri yang dijamin masuk surga, dan syahid serta syahidah pertama dalam Islam, yaitu namanya Yasir, si suaminya, dan istrinya namanya Sumayyah. Nah, kalau yang pernah dengar lagu Sumayyah, mana lagunya teh? Susahkannya? Ya udah, karena saya bukan penyanyi. Itu namanya Sumayyah. Beliau itu adalah ibunya dari Ammar. Siapa Ammar? Yang dia pura-pura, ya, pura-pura murtad karena takut dibunuh oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Gosok yang lainnya. Nah, si Amr ini dibunuh, mau dibunuh, tetapi kalau dia mau menyebut Uban sebagai Tuhannya, maka tidak jadi dibunuh. Maka pada saat itu Amr itu menyebut nama Uban. Tetapi apa yang terjadi? Kenapa bisa begitu? Kersane Allah, Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah bahwa apa yang ada di hati Hubban, di hati Ammar adalah sebenarnya tetap la ilaha illallah, tetap beriman. Dan kenapa dia melakukan itu? Karena di depan matanya sendiri, ibunya ditumbak perutnya dan di apa namanya, congkel kemaluannya oleh yang namanya Abu Jahal di tengah padang pasir, di dalam keadaan terik, kemudian dibunuh. Ya, dalam keadaan terikat tangan kaki, apa namanya, tak berdaya. Kemudian siapa lagi yang meninggalnya? Yaitu bapaknya, namanya Yasir. Yasir meninggal dicekik, ya, oleh Abu Jahal dan kawan-kawan, ya, dicekik di apa namanya, tiang ke tempat dia berdiri. Jadi dia berada dalam keadaan diikat tengah matahari terik di waktu menjelang duhur, kemudian dicekik sampai mati karena menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan dia tetap mempertahankan keislaman. Jadi yang namanya Sumayyah dan Yasir ini sepasang suami istri ahli surga, ya. Dan anaknya yang namanya Amr bin Yasir ini pura-pura murtad, tetapi kemudian oleh Allah diampuni dosanya, kemudian dia menjadi syuhada, Ammar ini, ya. Nah, jadi ketika kita menginginkan badan kita ini tidak dimakan belatung di dalam kubur, maka jadilah kita syuhada. Karena syuhada itu tidak akan dimakan oleh belatung. Mayatnya tetap utuh dan dalam keadaan yang seperti pada saat dia meninggal. Dibangkitkannya juga konon kabarnya seperti itu. Keimanan kita adalah itulah Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada yang namanya para syuhada, orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan dimakan oleh belatung. Bapak Ibu bisa nggak mati dalam keadaan syahid? Insya Allah kita berusaha, ya. Bagi ibu-ibu silahkan hamil kemudian meninggal dalam keadaan melahirkan, itu adalah termasuk syahid. Tapi pada abdi magis ini mau melahirkan, jadi wayahnya tidak akan mati dalam keadaan melahirkan. Nah, jadi kunci. Nah, kemudian berikutnya adalah mati dalam keadaan syahid ini tidak akan dimakan belatung. Seperti apa lagi yang mati dalam keadaan syahid? Mati sedang dalam keadaan beribadah kepada Allah, sedang sahur, ya, sedang dalam keadaan sholat, walau alam. Itu ukurannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak kita biasakan kebiasaan-kebiasaan baik agar kita termasuk yang matinya menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, yaitu kita berikhtiar, ya, untuk bisa tidak menjolimi orang lain. Berikhtiar maksimal. Supaya apa? Supaya nanti amal kita tidak dirampas. Cara ikhtiar tidak ketika sudah terlanjur menjolimi orang lain adalah dengan cara islah, memohon maaf, dan termasuk memaafkan.
Tentunya berikutnya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya dalam kehidupan, kalau seandainya ada yang berurusan dengan orang lain biasanya melalui jalur hukum, ada yang pidana, ada yang perdata. Kalau sudah menyelesaikan jalur hukum, apakah sudah selesai? Belum. Karena dengan Allah harus tetap bertobat. Nah, ini yang menarik sekarang. Kalau koruptor minta maafnya kepada siapa ya kalau mendolimi? Kalau para pemimpin yang dolim, bohongi rakyat, manipulasi data, manipulasi pilkada, pilpres, leg, dimanipulasi datanya, aturan-aturan dimain-mainin supaya yang menang dari kelompoknya, sehingga ada yang merasa terdolimi, mau kepada siapa ya untuk berislahnya. Jadi amalnya kira-kira nanti bagaimana. Jangan sampai di antara kita ada yang punya teman, yang teman itu ngomong sampai ketemu di akhirat. Aku tidak sudi. Masya Allah. Kalau sudah yang seperti itu, segeralah kita berdekatin dan kemudian kita bertobat. Mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang sampai nyumpahin kita, sampai ada yang menyebut gitu. Sampai ketemu di akhirat. Kalau saya biasanya istri saya yang ngomong gitu. Kang, sampai ketemu kita di surga. Masya Allah, berarti surganya di dunia sampai surga di akhiratnya. Gitu. Begitu sampai ketemu di surga karena suaminya udah meninggal duluan. Habis masa indah menang suami baru. Nah, kan itu lain ceritanya ya. Yang mana yang ada di surganya bersama dia? Bisa jadi dua-duanya, Teris, ya Bu Hilda. Bisa jadi tidak dua-duanya. Bagaimana kalau suami yang istrinya lebih dari satu, apakah nanti sampai ketemu di surga? Boro-boro surga ayeuna ge sangsara. Nah, kalau yang sampai keluar ucapan semacam itu, siap-siap saja ya. Nanti balitungannya, amalnya akan dirampas oleh orang yang merasa didolimi. Ini sekedar ungkapan praktis bagaimana dari kitab yang kita baca hari ini, Nasyaihul Ibad, nasihat pilihan menjadi santun dan bijak terkait dengan keilmuannya kita ambil bahwa kita ini hidup dan pasti akan mati dan tidak mungkin tidak mati. Yang kedua, kita ini hidup pasti akan meninggalkan waris, baik waris berupa harta yang banyak atau sedikit. Kemudian kita juga akan mati dan mati itu pada saat itu masih punya daging, apakah daging kita akan dimakan belatung atau tidak, dan kita nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di pengadilan akhirat dalam bentuk hisab sebelum kita akan menyeberang ke asyiratul mustaqim. Nah, pada saat itu kita mudah-mudahan tidak termasuk yang dirampas amal kita oleh orang-orang yang komplain karena merasa didolimi di alam dunia ini. Jadi yuk kita pahami dengan benar, kemudian kita coba introspeksi kepada diri sendiri, analisa apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah diri kita ini lakukan, apakah termasuk yang badan ini akan dimakan belatung, diperebutkan belatung, bahkan sebelum mati sudah banyak belatung di dalam tubuh kita. Jadi yuk kita bersihkan, picen lah ya belatung-belatung di dalam badan itu. Dengan cara apa? Ya tentunya secara medis ataupun secara non medis silahkan berikhtiar. Kemudian ahli waris kita bina agar tidak parasea setelahnya kita meninggalkan dunia ini. Dan untuk amal yang akan dirampas oleh orang lain usahakan tidak terjadi. Karena kata Rasul ada manusia yang bangkrut. Siapa manusia yang bangkrut? Yaitu yang ketika di timbangan amalnya ada amal baiknya tapi pernah didolimi, maka amal baik itu akan dipindahkan kepada orang yang mendolimi. Ya, kepada orang yang didolimi, maaf, kepada orang yang didolimi. Kemudian bagaimana kalau seandainya orang yang yang mendolimi ini tidak punya amal baik untuk menebus kesalahannya ketika di dunia, maka dia akan ditimpakan amal jelek atau keburukan dari orang yang kita dolimi. Gitu. Jadi aku dolim karena aku tidak disekolahkan oleh bapakku. Aku begini karena aku mau ngaji juga oleh suamiku nggak boleh. Nah, siap-siap aja nanti kalau seandainya istrinya ngaco, kengacoannya itu akan dipindahkan kepada suaminya. Mudah-mudahan tidak ada istri yang ngaco ya. Tidak ada sekarang istri yang ngaco. Paling istri yang galau gitu ya. Dan apa yang istilahnya? Ya yang gitulah ya.
Orang-orang yang pernah mendolimi orang lain seperti mengambil hartanya, mengumpatnya, memukulnya, atau melakukan cara lainnya, maka di akhirat nanti amal solehnya akan dirampas oleh orang yang pernah didolimi semasa di dunia. Jika ia tidak mempunyai amal soleh, maka dosa orang yang didolimi itu akan dibebankan kepadanya. Ini penjelasannya ya. Mudah-mudahan hari ini kita termasuk yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang thayyibah dan barokah. Alhamdulillah hari ini pagi ini tadi pagi-pagi habis sholat subuh saya mendapatkan sedekah 40 batang pisang untuk ditanam ya, dan insya Allah hari ini saya akan menanam pisang ya di tempat yang insya Allah akan kita abadikan menjadi bagian dari perjuangan kita untuk membangun saung tahfidz Al-Quran Jinten Mutmainnah. Mudah-mudahan ya kita tanamin pisang dulu sebelum ditanamin bangunan supaya nanti bisa kita panen dulu, minimal kita bisa makan bersama-sama dengan para jamaah dan juga para anak-anak santri yang sama-sama ikut dalam perjuangan untuk bergemar-gemar membaca Al-Quran. Ya, karena kita paham Rasul mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Jadi yuk kita sama-sama yang punya harta sedikit ataupun banyak kita upayakan untuk ditempelkan menjadi investasi, menjadi modal bagi kita di akhirat kelak agar kita mendapatkan keberkahan dari harta yang dimiliki dengan cara mewakafkan. Alhamdulillah saat ini secara aset paling tidak udah ada 1 miliar yang ada di saung tahfidz Al-Quran. Kalau dihitung secara rupiah dari wakaf sahabat-sahabat Dinten sekalian. Dan kita akan terus kembangkan, mudah-mudahan serupiah 2 rupiah akan menjadi bagian dari ikhtiar amal jariah kita. Insya Allah. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita sama-sama bincangkan di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menjadi orang yang senantiasa rindu untuk membaca Al-Qur'an, rindu untuk memahami Al-Qur'an, rindu untuk mengamalkan Al-Qur'an, rindu untuk menikmati Al-Qur'an, rindu untuk menyebarluaskan Al-Qur'an sesuai kapasitas dan kapabilitas masing-masing. Jangan merasa rendah diri, jangan merasa minder, karena Rasul mengatakan balighu ani walau ayah, sampaikan dariku meskipun hanya 1 ayat. Jadi nggak usah nunggu pintar, nggak usah nunggu punya kemampuan hafal berjuz-juz atau bersurat-surat. Ketika sudah paham 1 ayat saja maka segera sampaikan. Cara menyampaikannya tentu saja tidak usah pakai speaker, tidak usah pakai corong, tapi sampaikanlah sambil dalam keadaan ngobrol, dalam keadaan berinteraksi lewat video call atau lewat WA sekalipun. Mari kita sama-sama untuk mensyukuri semuanya. Dan kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arhamna bil Quran. Yuk kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng salat isyraq dan salat duha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.